wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema ke-6, yaitu tema 5F, panas dan perpindahannya. Di video kali ini Bu Ria akan menjelaskan muatan PPKN dalam satu buku ini. Nah, di muatan PPKN ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sudah pernah Bu Ria jelaskan di semester lalu. Kira-kira kalian masih ingat atau sedikit lupa? Oke, akan Bu Ria perjelas lagi ya apa pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang kita peroleh tanpa harus membebani banyak orang. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapat. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi tanggung jawab kita. Jadi hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran diri dari manusia atas tingkah lakunya. Misalkan kita ini seorang pelajar, jadi tanggung jawab kita ketika kita mendapatkan tugas adalah mengerjakan tugas-tugas dari ibu bapak guru. Nah, di dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini ada hak-hak anak menurut konvensi anak, ada hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara yang akan Bu Ria jelaskan melalui slide video. Pastikan kalian menontonnya dari awal sampai akhir dan mencatat poin-poin pentingnya ya. Jangan di skip, pokoknya harus ditonton sampai selesai, oke? Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Tujuannya untuk melindungi hak anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini disahkan atau disetujui oleh PBB. PBB itu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku pada tanggal 2 September 1990. Hak-hak anak menurut konvensi anak. Nah, menurut konvensi anak ada 4 hak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh berkembang, serta hak berpartisipasi. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup ini anak wajib memperoleh kesehatan dan perawatan yang baik, serta mengetahui asal-usul dari keluarga. Yang kedua, hak perlindungan. Hak dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tidak diterlantarkan. Anak wajib diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan, serta diperbolehkan melaksanakan kegiatan agama dan tradisi. Yang ketiga, hak tumbuh berkembang. Nah, hak ini anak memperoleh pendidikan, dapat tumbuh sehat secara fisik dan mental. Kemudian hak bermain, mendapatkan tempat tinggal, serta istirahat yang cukup. Ini merupakan hak tumbuh berkembang. Yang terakhir yaitu hak berpartisipasi. Nah, anak berhak menyatakan pendapatnya, serta anak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup secara sadar. Berikutnya, hak-hak siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Apa saja haknya? Yang pertama, memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
kemudian mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang berdasarkan atas pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan yang lain sesuai syarat yang berlaku. Dan yang terakhir adalah memperoleh penilaian hasil belajar. Kewajiban siswa di sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian, patuh dengan nasihat guru, menjaga nama baik sekolah, bersikap baik, sopan, dan santun, serta datang sekolah dengan tepat waktu. Kemudian, tanggung jawab sebagai siswa. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang terakhir adalah menghormati hak-hak orang lain. Kemudian, hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang 1945. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah menurut pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara sesuai pasal 30 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya pasal 28. Kemudian, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaan masing-masing yang dipercayainya menurut pasal 29 ayat 2. Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran menurut pasal 31 ayat 1. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Jadi kesimpulan hak sebagai warga negara itu apa saja? Berpendapat di depan orang banyak, menggunakan fasilitas umum, menganut agama dan melaksanakan ibadah, serta memperoleh pendidikan. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian bisa pause dulu dan kalian baca 6 poin ini secara baik-baik. Kemudian Buria akan menyimpulkan apa saja kewajiban warga negara Indonesia dari undang-undang tersebut ini ya. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah, kemudian menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah, serta membayar pajak tepat waktu. Jadi itu tadi kesimpulan dari pasal-pasal yang ada di slide ini. Dan yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menaati peraturan dengan baik. Itu tadi penjelasan Buria tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Semoga kalian bisa paham ya. Cukup sekian video hari ini. Bila ada salah dari Buria, mohon dimaafkan. Dan jika kalian belum paham, bisa tanya dengan Buria.
melalui WhatsApp. Oke, cukup sekian video hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.